Pernah nggak sih kalian buka aplikasi peta terus, jreng, langsung muncul titik biru kecil yang nunjukin posisi kalian dengan tepat? Rasanya kayak sulap kan? Tapi ya, di balik keajaiban itu, ada teknologi yang luar biasa canggih yang kerja non-stop. Jadi pertanyaan utamanya sebetulnya simple. Gimana ceritanya ponsel kalian atau perangkat apapun bisa tahu lokasi persisnya di planet ini? Nah, jawabannya itu ternyata perpaduan jenius antara fisika, rekayasa tingkat global, dan kontribusi kita semua. Yuk kita bongkar satu persatu. Teknologi ini namanya geolokasi, dan ini tuh udah kayak mesin penggerak kehidupan kita sehari-hari. Coba deh pikirin, mau pesen ojek online, mau ngelacak paket belanjaan, semuanya itu bergantung sama si titik biru ajaib ini. Oke, secara teknis nih, geolokasi itu bukan cuma soal deretan angka koordinat, tapi lebih ke kemampuan buat nentuin posisi yang punya arti. Jadi ini bukan sekedar angka, tapi informasi yang benar-benar bisa kita pakai. Tentu aja, kalau kita ngomongin soal lokasi, nama yang pertama kali muncul di kepala pasti GPS kan? Ya, ini memang solusi paling beken untuk urusan navigasi di seluruh dunia. Tapi tahu nggak sih, banyak yang nggak sadar kalau GPS itu awalnya adalah teknologi militer yang super rahasia. Dulu itu dibikin buat ngelacak kapal selam loh. Terus pelan-pelan berkembang sampai akhirnya di tahun 2000 aksesnya dibuka sepenuhnya buat kita semua, buat publik. Nah, ini nih yang seru. Gimana coba ceritanya, sinyal yang datang dari ribuan kilometer di atas sana bisa begitu akurat nunjukin posisi kita. Kuncinya ada di arsitektur sistemnya yang keren banget. Jadi, supaya si GPS ini bisa jalan, sistem globalnya itu bergantung pada 3 bagian utama yang harus kerja bareng dengan sempurna. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada segmen luar angkasa. Coba bayangin, ada 31 jam atom yang super duper akurat terbang ngelilingin bumi. Tugas utama mereka cuma satu, terus-terusan nembakin sinyal yang isinya informasi waktu yang presisi banget. Terus yang kedua, segmen kontrol. Nah, mereka ini kayak tim di balik layar yang ada di darat. Tugasnya, ya mastiin setiap satelit itu sehat walafiat, orbitnya bener, dan jamnya nggak ngaco. Tanpa mereka, seluruh sistemnya bisa berantakan. Dan yang terakhir, segmen pengguna. Nah, ini kita semua nih. Satu hal penting yang perlu diingat, ponsel kita itu cuma nerima sinyal. Dia nggak ngirim apa-apa balik ke satelit. Ponsel kita itu pinter. Dia ngitung jaraknya dari beberapa satelit pakai perbedaan waktu sinyal tadi, terus voila, ketemu deh lokasinya. Tapi sebagus-bagusnya GPS, dia punya satu kelemahan fatal. Dan ini bisa dibilang plot twist dalam cerita kita. Jadi gini, sinyal dari satelit GPS itu sebetulnya lemah banget. Saking lemahnya, sinyal itu gampang banget kehalang sama atap, gedung, atau bahkan dedaunan pohon yang lebat. Nah, ini jadi masalah besar. Pasti pernah ngerasain kan? Lagi di dalam mall atau bandara, detik biru di peta tiba-tiba jadi ngaco, loncat-loncat, atau malah hilang sama sekali. Nah, pas kayak gini, ada teknologi lain yang siap ngambil alih. Disinilah para pahlawan tak terduga kita muncul buat menyelesaikan masalah di dalam ruangan, sinyal ponsel dan Wi-Fi. Oke, jadi ponsel kita kan selalu nyambung ke menara seluler atau BTS. Nah, dengan mengukur kekuatan sinyal dari beberapa menara di sekitar kita, sistem bisa nebak lokasi kita ada di mana. Logikanya simpel, makin kenceng sinyalnya, ya makin dekat kita sama menara itu. Sederhana tapi efektif banget. Nah, sekarang bagian yang paling bikin wow-nya nih. Kalau menara seluler kan lokasinya jelas, udah dipetain. Tapi router Wi-Fi di rumah atau di kafe, gimana ceritanya sistem bisa tahu posisi mereka? Jawabannya itu bukan di hardware routernya, tapi di sebuah database kolosal, sebuah peta global raksasa yang kita semua bangun bareng-bareng tanpa kita sadari. Prosesnya ini cerdas banget, jadi begini cara kerjanya. Oke, pertama, pas kita jalan-jalan dengan GPS aktif, ponsel kita itu diam-diam mindai semua jaringan Wi-Fi di sekitar. Kedua, dia nyatet nomor seri unik atau alamat MAC dari setiap router yang dia temuin. Ketiga, nah ini kuncinya, dia masangin nomor seri router itu sama koordinat GPS kita saat itu. Terus data ini dikirim ke database raksasa. Dan akhirnya, lain kali ada orang lain masuk ke gedung yang sama tanpa sinyal GPS, ponsel mereka bisa nemuin lokasinya cuma dengan ngeliat router mana yang ada di dekatnya dan nyocokinnya di peta yang udah kita bangun bareng-bareng tadi. Keren kan?
Jadi intinya apa? Lokasi berbasis Wi-Fi ini jadi solusi jitu pas GPS lagi nggak bisa diandelin. Ini benar-benar kepake buat macam-macam hal di dalam gedung, mulai dari nyari jalan di bandara sampai ngelacak alat-alat medis penting di rumah sakit. Nah, pada akhirnya, semua teknologi ini tuh nggak kerja sendirian. Ponsel kita itu pinter banget. Dia ngegabungin semuanya, GPS, sinyal seluler, Wi-Fi, buat ngasih kita satu titik biru yang akurat dimanapun kita berada. Oke, biar lebih jelas, coba kita aduk ketiga teknologi ini. Pertama, GPS. Dia pakai triangulasi satelit, jadi jagoan banget buat di luar ruangan, di tempat terbuka. Terus, GSM, dia pakai sinyal dari menara seluler. Bisa dipakai di mana aja asal ada sinyal, tapi ya, akurasinya nggak sebagus GPS. Dan terakhir, Wi-Fi. Nah, ini juaranya buat di dalam ruangan atau di kota-kota padat, berkat peta router yang kita bikin rame-rame itu. Dan semua ini baru permulaan. Sekarang kan eranya Internet of Things atau IoT. Jadi, geolokasi itu bukan lagi cuma soal peta di ponsel, tapi tentang sebuah dunia di mana tiap benda, dari kontainer kargo sampai peralatan medis, bisa dilacak posisinya secara real time. Jelas, kemudahan dan efisiensi yang kita dapat itu luar biasa. Tapi di sisi lain, ini juga memunculkan pertanyaan besar soal privasi. Jadi, lain kali kalian lihat titik biru itu muncul di layar, coba deh ingat, ada perpaduan teknologi yang luar biasa di baliknya. Dan coba pikirkan juga, dunia seperti apa sih yang lagi kita bangun bersama dengan teknologi ini?